Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan sebelumnya terima kasih kepada Bu Yuni Astuti Tritartiani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Kompak TI pada akuntansi di semester 5 ini, dan izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil dari Project Based Learning untuk Kompak TI dengan sistem berbasis sumber penerimaan, yaitu berbasis kasir web yang dibuat pada localhost. Dan kemudian sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Anindya Radwan Syafia dengan NIM J0414231182. Mas Mas Regar dengan NIM akhir 1122. Dengan saya Serina Kalista Febrinata dengan NIM J0414231058. Saya Azmi Siti Fauzia dengan NIM akhir 1099. Saya Inaya Apriasti dengan NIM akhir 1039. Oke, baik. Nah, dalam proses akuntansi modern ini, pencatatan transaksi penerimaan kas itu memiliki peranan yang sangat penting karena keterkaitan langsung dengan pengendalian keuangan dan penyajian laporan keuangan yang akurat. Tapi masih banyak organisasi ataupun UMKM ataupun perusahaan yang masih menggunakan pencatatan manual, kesalahan, keterlambatan, tidak sesuai data. Nah, perkembangan teknologi itu memerlukan informasi untuk mendorong adanya sistem yang berbasis web sehingga mampu mengotomatisasi proses penerimaan kas secara terintegrasi dan juga real time. Di sini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat membantu kasir mencatat transaksi penerimaan secara terstruktur dan real time, dan juga mengotomatisasikan proses penyimpanan data agar lebih aman, efisien, dan juga dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Kemudian menyediakan fitur pembuatan laporan penerimaan kas yang akurat sebagai bahan analisis dan juga pelaporan akuntansi, dan juga mendukung proses untuk pembelajaran mata kuliah Kompak TI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rinciannya oleh saya. Baik, untuk yang pertama yaitu ketika di page login kita harus masukkan username terlebih dahulu. Di sini kami membuat dengan username admin, kemudian dengan password admin 123. Kemudian di sini ada penjelasan terkait dengan anggota kelompoknya tadi dan juga proyek yang kita buat, yaitu ada katalog produk, terus terkait dengan perhitungan penjualan, dan juga nantinya ada laporan penjualan yang nantinya direkap setiap bulannya sesuai tahunnya. Nah, teknologi yang kami gunakan yaitu ada PHP, Connector, MySQL, Bootstrap, JavaScript, dan juga SwiftUI. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian katalog produk yang dimana di sini sudah dijelaskan di kolom-kolom ini ada beberapa produk yang sudah saya tambahkan berikut juga dengan kodenya, eh, produknya apa, terus deskripsinya, terus harganya, stoknya juga di sini. Dan di sini ada bagian cari nama produk. Misalnya saya mencari pensil. Di sini sudah tertera pensil 2B. Kemudian juga di sini ada fitur kategori. Misalnya alat tulis. Di sini ada macam-macam alat tulis yang dimana ini eh, produk-produk yang saya sudah tambahkan itu sudah ada kategorinya gitu ditambahkan. Terus eh, di sini juga bisa memfilter stoknya tersedia atau stok rendah di bawah 50. Misalnya stok rendahnya terteranya di sini ada beberapa produk yang stoknya sudah di bawah 50. Terus selanjutnya di sini bisa difilter dengan harga tertinggi, misalnya di sini harga tertingginya kalkulator 85.000, terus atau stok tertinggi. Di sini ada step plus. Selanjutnya di sini saya juga bisa menambahkan produk
Contohnya di sini ATK 021. Selanjutnya di sini saya pilih kategorinya alat tulis. Nama produknya pensil mekanik pilot H165. Terus deskripsi produknya pensil mekanik merek pilot H165 ukuran 0,5 mm. Gambar produknya ditambahkan. Lalu dengan harga misalnya 15.000 dengan stok 120 pieces. Lalu kita simpan. Oke, produk pensil mekanik pilot H165 berhasil ditambahkan. Mari kita lihat di bawah. Oke, ini di sini sudah tertera ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin di sini saya izin menjelaskan terkait dengan produk-produk yang tadi sudah ditambahkan oleh rekan saya. Jadi untuk produk-produk yang berhasil diinput di sini akan muncul seperti di bawah ini. Mungkin bisa kita lihat beberapa produk-produk yang sudah kita masukkan. Nah, di sini sendiri itu kita memiliki beberapa kategori seperti kategori alat tulis, kemudian juga buku dan kertas, penyimpanan, dan lain-lain. Untuk stoknya sendiri itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada stok rendah tersedia dan juga stok yang lain. Nah, untuk menu ini sendiri itu bisa ditambah ke kasir, kemudian bisa juga bisa dihapus. Mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan jika kami ingin mengedit barang. Di sini mungkin untuk ada di form edit produk itu ada SKU. Jadi ini untuk kode unik setiap produk-produk yang ada. Kemudian kategorinya juga bisa diganti. Apabila tadi alat tulis mungkin bisa diganti ke alat kantor dan lain-lain seperti itu. Untuk nama produknya sendiri bisa kita isikan manual. Kemudian untuk deskripsinya juga bisa diisikan manual. Untuk gambarnya sendiri, seperti yang tadi sudah didemonstrasikan, mungkin bisa dimasukkan. Tapi jika ingin mengganti juga sangat amat bisa gitu. Tinggal diganti saja. Mungkin jika terjadi perubahan dari produknya sendiri, mungkin dari Kenko menjadi Joico, itu bisa diubah di sini. Terus untuk harganya sendiri mungkin jika ada perubahan dari supplier itu juga bisa diisikan. Misalkan tadinya harga 4.000 jadi harga 5.000 menjadi harga 4.000. Kemudian stoknya juga bisa diganti menjadi 5, tinggal diupdate seperti itu. Nah, untuk stok-stok di bawah 50 itu sudah kami filter. Jadi untuk stok yang berada di bawah 50 itu sendiri masuk ke dalam stok rendah. Sedangkan stok-stok yang di atas 50 itu masuk ke dalam stok yang tersedia. Nah, di sini bisa juga kalau misalkan kita mau menambahkan ke kasir, tinggal dipencet aja untuk tambah ke kasirnya. Nah, di sini sudah muncul untuk ininya, bisa lihat tadi seperti yang menu yang tadi itu berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian untuk menu hapus juga bisa dipencet menu hapusnya dan tinggal pencet hapus produk pensil mekanik. Nah, tinggal dipencet ya hapus atau batal. Jika dibatalkan ya batal, tapi jika dihapus maka ini akan terhapus. Nah, mungkin kita coba cari lagi untuk pensil mekanik. Nah, untuk pensil mekanik sendiri itu sudah tidak ada di daftar produk. Jadi untuk tadi menu hapus sendiri itu sudah berhasil kita lakukan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Selanjutnya untuk kasir pos akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu kasir. Misalnya ada pelanggan ingin membeli spidol wafer snowman itu 1 pieces, lalu buku tulis sinar dunia 58 lembar itu 1 pieces, lalu dengan gunting Joico SC ini dengan jumlah misalnya 2 pieces.
Lalu di sini kita bisa memilih metode pembayarannya itu ada 3. Ada tunai, kris, dan bank. Nah, ini untuk tunai. Di sini muncul totalnya itu semua 38.000. Misalnya kita membayar dengan harga 50.000. Di sini akan muncul kembalian sebesar 12.000. Lalu selanjutnya itu ada metode kris, yang dimana di sini muncul QR atau barcode yang bisa di-scan melalui aplikasi mobile banking atau e-wallet. Lalu selanjutnya itu ada transfer bank. Di sini muncul itu nama bank atas nama bank AKN. Lalu ini untuk nomor rekeningnya serta atas nama kasir ATK. Lalu selanjutnya ini kita akan proses transaksi. Nah, di sini muncul bahwa transaksi itu sudah berhasil. Jikalau ingin mencetaknya, ngeprintnya, ini kita bisa mengklik print. Lalu akan muncul seperti ini, kita print. Baik, yang terakhir di sini kita ada menu laporan. Nah, menu laporan ini biasanya digunakan untuk menampilkan laporan penjualan pada bulan tertentu. Di sini kalian bisa memilih nih bulan yang ingin ditampilkan pada laporan. Contohnya misalnya di bulan November tahun tahun 2025. Nah, kita tinggal terapkan aja. Di sini akan muncul total transaksi di bulan November, yaitu ada 24 transaksi dengan total penjualan 105 juta sekian, dan total item yang terjualnya itu ada 59 item. Di sini juga bisa kelihatan kalau produk terlarisnya itu ada spidol whiteboard. Nah, di bawah ini ada beberapa transaksi yang terjadi di bulan November tersebut. Nah, kalau kasir mau melihat dalam bentuk PDF, bisa klik download PDF. Oke, di sini udah aku download. Nah, nanti bentuk laporannya akan seperti ini. Di paling bawah juga kelihatan 10 top 10 produk terlaris, ada spidol whiteboard, penghapus, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, kalau kasir sudah selesai menggunakan website ini, bisa langsung di logout saja. Oke, sudah selesai. Terakhir saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dari penggunaan web ini akan berguna untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.